Papua, dari pinggiran menjadi pusat gravitasi baru Indonesia. Jika saya menyebut kata Papua, apa bayangan pertama yang muncul di kepala Anda? Hutan lebat yang tak tersentuh, konflik berkepanjangan, ketertinggalan yang seolah abadi. Tahan bayangan itu sejenak. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan merobek citra lama Papua dan menggantinya dengan sebuah realitas baru, realitas yang ditopang data 2024 dan 2025. Bukan janji kosong. Papua hari ini tidak lagi sekadar wilayah timur yang jauh. Papua sedang berubah menjadi pusat gravitasi baru ekonomi dan ekologi Indonesia, bahkan dunia. Ini bukan cerita romantis. Ini cerita angka. Saat ekonomi nasional tumbuh di kisaran 5%, Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi 20,8% pada ke-2024. Bukan typo. Ini lonjakan ekstrem yang melampaui banyak negara berkembang di Asia. Hari ini, kita tidak membahas Papua sebagai masalah nasional, tapi sebagai aset strategis yang sedang bangkit. Kita akan bicara tambang tembaga raksasa yang kini mayoritas milik Indonesia. Kita akan bicara logistik yang memangkas harga semen dari Rp2 juta menjadi Rp50.000. Dan kita akan bicara manusia Papua yang kini bukan hanya buruh, tapi insinyur, manajer, bahkan CEO startup. Inilah kisah transformasi. Dan semuanya bermula dari perubahan paradigma radikal. Membelah untuk menyatukan arsitektur baru Papua. Mari kita jujur pada sejarah. Selama puluhan tahun, Jakarta mencoba mengelola Papua, wilayah seluas lebih dari 400.000 km², hampir 3 kali Pulau Jawa dengan hanya 1 atau 2 provinsi. Secara manajerial, ini mustahil. Maka periode 2022 sampai 2024 menjadi titik balik, pemekaran daerah otonomi baru DAB. Hari ini Papua tidak lagi 2 provinsi tapi 6, Papua Induk di utara, Papua Selatan di Merauke, Calon Lumbung Pangan, Papua Tengah di Nabire, Rumah Tambang Emas dan Tembaga Papua Pegunungan di Wamena, Jantung Budaya Pegunungan Papua Barat di Manokwari, Papua Barat di Sorong, Gerbang Raja Ampat. Kritikus menyebut ini politik belah bambu. Namun data menunjukkan sebaliknya. Negara justru hadir lebih dekat. Dampak paling nyata, serapan anggaran. Pada 2025, untuk pertama kalinya, dana otsus di beberapa provinsi baru tersalurkan hingga 100%. Artinya uang tidak lagi mengendap di bank, tapi berputar di pasar lokal.